rapat ANEF dan juga gelar perkara ya Pak di Polda? Hari ini agendanya adalah rapat ANEF ya, evaluasi, update, dan sebagainya. Yang kami dengar juga mungkin nanti juga ada ahli, sehingga kalau kepentingan di Kompolnas itu mengukur apakah proses penanganan kasus ini sesuai dengan prosedurnya, itu yang pertama. Yang kedua, berbagai substansi yang ada, ya apakah ditelusuri dengan baik ataukah tidak. Yang ketiga, apakah memang substansinya sudah bisa menunjukkan apakah bisa ditarik kesimpulan akan peristiwa tersebut. Gitu. Nah, ujungnya ya mungkin hari ini. Kalau ada tambahan dan sebagainya ya mungkin enggak. Dalam waktu yang dekat pasti akan ada kesimpulan. Pak, dari polisi di Polda ini juga katanya mengundang sejumlah ahli, saksi ahli dan juga dari pihak eksternal ini juga Pak untuk gelar perkara. Iya, sepanjang yang saya ketahui memang mereka akan mengundang ahlinya ya untuk menjelaskan langsung pada kami dan termasuk juga Komnas HAM. Itu yang kami ketahui. Nah, semoga proses ini juga keluarga juga bisa mengikuti ya hari ini, semoga begitu, biar ini prosesnya jadi transparan, jadi kredibel ya, dan yang paling penting adalah mendapatkan informasi pertama dari sumber yang formal dan terukur. Nah, itu yang paling penting, karena salah satu hal yang signifikan di kasus ini, banyak informasi, banyak analisa dari berbagai pihak, terutama di sosial media. Oleh karenanya yang paling penting adalah kita mendengarkan dari sumber formal dan caranya juga bisa kita ukur apakah sesuai dengan prosedur ataukah tidak, dan kedalaman substansinya bagaimana. Karena semua punya penjelasan. Itu. Tapi ini dilakukan secara tertutup dulu, baru nanti akan diberikan keterangan pers terkait dengan hasil laporan itu. Kalau pertemuan ini tertutup ya, sepanjang yang saya baca di undangan ya karena pihak-pihaknya disebutkan di sana. Yang kedua, apakah nanti ada preskon ataukah tidak kami nggak tahu. Tapi bagi kami sebagai satu proses penegakan hukum penanganan kasus ini, dengan mengundang kami, dengan mengundang pihak eksternal yang lain, ya, ada Komnas HAM, terus ada ahli, ini merupakan satu proses yang baik, ya, upaya untuk menjaga akuntabilitas dan kredibilitas proses. Nah, nanti kami juga akan sampaikan setelah kami selesai apa yang penting dan sebagainya, pasti kami akan sampaikan lah. Kalau soal penyelidiknya ya kita tidak tahu kapan mereka akan menyampaikan ke publik. Pak, ini kan dari Polda sudah menemukan fakta-fakta baru, seperti kemarin ada video Mas Arya Daru ini ada di rooftop Kemenlu, lalu ponselnya juga sudah hilang gitu. Dari Kompolnas ini melihat fakta-fakta baru yang disampaikan oleh penyelidik ini bagaimana, mengerucut ke arah mana nih? Sebenarnya fakta-fakta itu sudah kami ketahui, ya makanya kami bilang soal titik tempat yang paling penting ada di 3 tempat, ya. Tempat pertama memang kos-kosan, tempat kedua memang tempat pusat pembelanjaan, tempat ketiga adalah tempat bekerjanya almarhum. Nah, itu semua sudah ditelusuri, rapi, rekam jejak digitalnya ada, ya menit per menit juga ada, rekam jejak gambar CCTV juga ada. Sehingga sebenarnya kasus ini terang benderang dalam sisi peristiwa. Dalam sisi penyebab kematian, nah kita memang masih menunggu hasil otopsi. Oleh karenanya hari ini semoga hasil otopsi sudah ada dan bisa kita lihat apa penyebab kematiannya. Semua yang terkait peristiwa di 3 titik itu berupa barang dan berupa kesaksian sepertinya sudah diambil keterangannya dan diamankan oleh penyidik dengan satu proses yang kami lihat bersama-sama, karena mereka videokan cara dan sebagainya lah, kami lihat di waktu kemarin pertemuan pertama. Gitu ya. Beberapa ahli yang cara tahu dari mana aja sih, Cak? Yang pasti ini ahli yang bisa menunjang pendekatan saintifiknya. Gitu ya. Pak, tapi ponselnya belum ditemukan sampai sekarang ya Pak? Kami belum dapat konfirmasi lanjut, tapi begini, soal ponsel ini ya kalau dari rekam jejak peristiwa dan sebagainya, rekam jejak peristiwanya sudah terurai sedemikian rupa terang benderang. Nah, soal ponsel ini memang kami belum dapat informasi terakhir.
Tapi apakah dia menentukan penyebab kematian? Yang menentukan penyebab kematian adalah hasil otopsi. Nah, nanti kita akan dengar hasil otopsinya. Tadi disebutkan ada keluarga, apakah betul? Iya. Semoga kami berharap, karena waktu kami ketemu sama keluarga, ya kami juga menginginkan proses ini transparan dan sebagainya. Waktu kami ketemu sama Polda Metro, harapan keluarga agar prosesnya transparan, kredibel, kami juga sampaikan dan kami sarankan waktu itu kepada Polda Metro untuk mengundang pihak keluarga, sehingga pihak keluarga juga mendapatkan informasi langsung, bisa merasakan langsung apa saja, juga bisa mengukur substansi kedalaman yang sudah didapatkan oleh Polda Metro Jaya, sehingga tidak berdasarkan pada berbagai isu yang ada di media sosial, gitu ya. Nah, oleh karenanya, kalau ini kasus sudah selesai, ya sudah diumumkan oleh penyelidik apa yang terjadi dan sebagainya, kami mohon memang berbagai masukan dan sebagainya di sosial media, berhentilah kalau itu tidak berdasar fakta yang ada, karena itu hak keluarga korban, hak publik untuk mendapatkan kejelasan seterang-terangnya, sehingga nggak kemana-mana kasusnya, gitu ya. Oke?